Terima kasih untuk tim musik yang sudah melayani. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dan biasanya kita tetap sambil berdiri, saudara, mohon maaf. Jadi, ini kali pertama saya memberikan cue kepada tim musik. Tapi saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita dari Yoel pasal 2 ayat 11 sampai 17. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian, korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Selamat tahun baru, saya harap saudara memulai tahun ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Nama saya Jevon Gasali, saya adalah salah satu pastor di ICC Melbourne. Dan jika ini kali pertama atau kedua saudara berada di tengah-tengah kami ingin tahu bahwa Anda disambut di tempat ini. Baik Anda yang mengeksplorasi iman Kristen, sekadar ingin tahu, atau kembali ke gereja setelah sekian lama. Kami sangat senang saudara ada bersama dengan kami. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita melalui kitab-kitab Nabi kecil. Kita telah membahas 9 dari 12 kitab Nabi kecil. Dan kita akan menyelesaikan seri ini dengan kitab Yoel, Obadja, dan Nahum. Jadi hari ini kita akan baca Yoel, dan 2 minggu ke depan kita akan membaca Obadja dan Nahum, dan kemudian kita akan mengakhiri studi kita di kitab Nabi kecil. Jika Anda ingin review kembali khotbahnya, Anda ingin belajar lebih lanjut tentang Nabi-Nabi kecil, saudara bisa mendengarkan khotbah kami di channel Spotify atau YouTube ICC Melbourne, atau juga ada sermon clip di Instagram ICC Melbourne. Saudara, judul khotbah hari ini, khotbah pertama di tahun 2026 adalah The Remaking of a People. Bagaimana Tuhan membentuk kembali umat Allah itu sendiri. Dan mengapa judul ini saudara? Karena tanpa terasa ICC Melbourne usianya tahun lalu sudah 20 tahun. Berapa bulan lagi kita akan menjadi 21 tahun saudara. Sebagai sebuah gereja, 20 tahun itu adalah tonggak sejarah saudara. A milestone untuk kita semua yang ada di sini. Tapi juga di dalam sejarah gereja, dalam kehidupan sebuah gereja, 20 tahun itu juga merupakan zona yang berbahaya saudara. Mengapa? Di dekade pertama biasanya sebuah gereja itu masih dalam mode perintis saudara. Masih semangat, masih vibrant, masih mau pergi keluar sana, masih berusaha menjangkau jiwa. Tapi kemudian setelah 2 dekade, sangat mudah untuk sebuah gereja tergelincir ke dalam mode maintenance saja. Kita maintenance mode, melakukan apa yang kita lakukan dan sudah. Kita menjadi nyaman, kita punya lokasi yang tetap, kita beribadah di tempat ini sudah cukup lama, kita punya jemaat, kita punya tim pelayanan, kita punya tradisi, kita punya budaya. Secara organisasi, institusi kita sudah stabil, tapi bagaimana kalau strukturnya mungkin stabil, tapi apinya sudah redup, saudara. Nah, Nabi Yoel berbicara langsung terhadap sekelompok jemaat, sekelompok orang yang berada dalam kondisi ini. Para pendengarnya adalah orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan, bukan baru, tapi sudah kembali dari pembuangan, saudara. Mereka kembali dari pembuangan Babilonia, mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka kembali membangun hidup mereka dari awal, mereka berusaha menjadi umat Allah kembali. Dan di sini kita lihat mereka mungkin sudah punya tanah mereka, bait suci sudah terbangun kembali, dan mereka beribadah. Dari luar tampaknya semuanya sudah normal, semua sudah baik. Tapi ada sesuatu yang hilang. Hati mereka pun sudah menjadi tumpul secara spiritual. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang hatinya ini sudah tumpul? Di cerita Nabi Noel, Tuhan mengizinkan adanya satu wabah, saudara, wabah belalang yang dahsyat.
Kalau saudara tidak tahu belalang itu seperti apa, jadi ini adalah belalang saudara kurang lebih, dia akan memakan semua hasil panen sepanjang tahun itu tiba-tiba habis dalam hitungan mungkin detik atau menit saudara. Sehingga ketika wabah belalang itu datang, itu adalah sebuah peristiwa yang membawa keruntuhan ekonomi dan ketidakstabilan secara nasional. Tapi Nabi Yoel tidak melihat ini hanya sebagai bencana alam, saudara. Nabi Yoel melihat ini sebagai sebuah diagnosis spiritual. Ada isu hati, isu spiritual yang dia lihat. Dan di ayat 11 tadi dikatakan itu seperti betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Hari Tuhan itu berbicara ketika Tuhan datang untuk mengonfrontasi kondisi hati dari umatnya. Nah, jadi pesan Yoel ini bukan hanya panduan self-help untuk diterima secara individu, saudara, supaya kita bisa bertobat. Ia tidak hanya menyerukan individu-individu itu untuk berdoa, tapi yang Yoel lakukan di ayat yang kita baca adalah dia memanggil seluruh umat Allah, seluruh bangsa itu untuk berkumpul agar mereka bisa dibentuk kembali oleh Tuhan. Dan ini berbicara tentang corporate repentance atau pertobatan bersama saat kita melihat bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan secara menyeluruh, secara komunitas, bukan hanya secara individu. Nah, tapi sebelum kita baca lebih lanjut tentang Yoel, saudara, ada 3 hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Kita harus paham konteksnya Yoel, dan sebagai pembaca modern di abad ke-21, kita mungkin punya pertanyaan yang orang-orang tidak punya di 400-500 tahun sebelum Yesus datang ketika surat ini dikumandangkan. Apa yang akan orang di abad 21 pertanyakan ketika dia baca kitab Yoel yang kita baca ini, saudara? Ada wabah belalang dan itu artinya Tuhan sedang memanggil mereka untuk kembali. Tuhan sedang memberikan wabah itu supaya orang-orang ini kembali kepada Tuhan. Ini adalah penghukuman dari Tuhan. Bagaimana orang abad ke-21 akan membaca hal ini? Pertama, mereka akan mungkin bertanya, ini kayaknya terlalu spiritualisasi deh. Ini kayaknya terlalu mengrohanikan apa yang sebenarnya cuma alami, natural gitu kan saudara. Jadi kita harus pahami dulu, ini benar yang Nabi Yoel katakan itu adalah ada faktor Tuhannya di sana. Dan kedua, jika memang benar itu faktor Tuhan, berarti Tuhan manipulatif dong. Jadi Tuhan kasih bencana supaya orang bertobat. Tuhan kasih bencana supaya orang sembah dia. Dan ketiga, jika demikian, kalau seandainya Tuhan itu disembah lalu kita akan diberikan berkat, itu Injil kemakmuran dong saudara. Jadi 3 pertanyaan, apakah ini terlalu merohani-rohanikan bencana, apakah Tuhan itu manipulatif, dan apakah ini Injil kemakmuran. Saudara, kita bisa baca Yoel, kita baca begitu saja dan kita asumsikan kita terima, tapi di belakang pikiran kita sebagai orang yang tinggal di abad ke-21, apalagi di kota Melbourne yang sangat sekuler, kita perlu membahas pertanyaan seperti ini. Dan setelah kita bahas konteks ini, kita akan masuk ke ayatnya, saudara. Jadi, saudara, pertama, apakah ini hanya menspiritualisasikan bencana alam? Saudara, kita hidup di zaman ilmiah. Kita tahu bagaimana alam bekerja. Kalau seandainya itu bencana alam, itu karena alam, bukan karena dosa. Tapi benarkah demikian? Saya akan mengundang saudara untuk melihat pertama, bagaimana dosa dan bencana itu kadang bisa bermunculan secara berhubungan, secara bersamaan, tapi juga bagaimana itu bisa menjadi faktor Tuhan. Pertama, baru-baru ini kita lihat ada banjir besar yang terjadi kan saudara, di Bali, di Sumatera, di Thailand, di Philippines, dan orang-orang tidak lagi mengatakan, oh Tuhan marah sama kita, makanya Tuhan kasih banjir. Kalau mungkin dulu kan kayak gitu ngomongnya saudara, tapi enggak, sekarang kita lihat fakta-fakta yang ada. Kita lihat bagaimana begitu banyak hutan dibakar untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Ketika kita kehilangan akar yang menahan tanah itu, tidak ada lagi menyerap air sehingga datanglah banjir. Dan kalau saudara lihat mungkin di Bali atau di beberapa kota besar, banyak sawah-sawah, hutan-hutan harus di-clear up, diaspal supaya jadi rumah-rumah villa-villa mewah, saudara. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, bencana yang disebut alami ternyata tidak alami. Bencana alam ini adalah manifestasi fisik dari kondisi spiritual orang-orang di negara tersebut. Apa saudara? Ada keserakahan. Ketika orang serakah, lebih mencintai keuntungan daripada mencintai ciptaan Tuhan, mencintai sesama, akhirnya tempat yang ditinggalkan sendiri juga hancur. Jadi dalam konteks seperti itu, bencana bisa menjadi sebuah cermin terhadap keadaan spiritual suatu bangsa.
terhadap keadaan spiritual dari suatu wilayah dan daerah. Tapi itu tidak selalu, saudara. Mengapa? Karena beberapa bencana itu benar-benar alami. Gempa bumi, gunung berapi, dan juga wabah belalang seperti ini, itu alami, saudara. Pertama, lempeng tektonik sudah ada sebelum manusia ada. Kita tidak mengontrol itu kan, saudara. Kalau gempa terjadi gitu. Itu bagaimana dunia ini bekerja. Ketika belalang datang, mungkin ada faktor kelembapan tanah, ada faktor pola angin tertentu, ada breeding cycle yang mereka miliki. Ini semua adalah mekanisme yang alami. Sains bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi, tapi bukan berarti tidak ada makna spiritual di balik hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Dari sudut pandang teologis, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini sudah rusak, tidak harmonis, saudara. Jadi ketika umat manusia berpaling dari Tuhan, seluruh ciptaan itu kehilangan keseimbangannya. Dan sekarang dunia ini sudah rapuh, dunia ini sudah hancur, dan ketika Tuhan mengizinkan bencana alam terjadi, memang tidak selalu merupakan hukuman atas dosa tertentu. Tapi saudara, terkadang Tuhan mengizinkan dunia itu menjadi sebagaimana yang rusak itu ada, supaya kita lihat, sebegitu rusaklah dunia ini sehingga kita sadar, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan Tuhan kita, dunia ini bukan akhir dari kehidupan kita. Kadang Tuhan bisa memakai dan menggunakan bencana-bencana, hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Tidak selalu itu karena dosa, tapi ini bisa menjadi sebuah bentuk dari kasih karunia Tuhan. Tuhan menyadarkan kita bahwa ternyata dunia ini begitu rapuh. Kalau kita menaruh pengharapan kita di dunia yang rapuh ini yang sudah rusak oleh dosa, itu tidak akan bertahan. Seperti katekismus tadi, kalau pengharapanmu ada di dunia ini, bukan kepada Tuhan yang tidak berubah, maka engkau tidak akan bisa menghadapi kegagalan tanpa merasa hancur. Dan itu poin yang pertama ya saudara dari pertanyaan kita tadi. Jadi tidak saudara, Nabi Yoel tidak hanya menspiritualisasikan secara berlebihan, tapi selalu ada kondisi spiritual yang terungkapkan ketika ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Dan kedua, apakah Tuhan ini manipulatif, saudara? Masakan Tuhan Kristen itu menyuruh memberikan bencana alam supaya kita menyembah Dia? Saudara, asumsi di balik pertanyaan itu adalah Tuhan butuh kita. Asumsi di balik pertanyaan itu, Tuhan memaksa kita untuk menyembahnya lewat bencana alam, lewat kejadian buruk dalam hidup kita. Sehingga kalau kita lihat Tuhan sebagai seorang diktator, sebagai seorang tiran yang butuh kita, yes itu manipulatif. Tapi kalau Tuhan tidak butuh kita, dan Tuhan masih izinkan itu terjadi, itu bukan manipulatif saudara, itu bentuk kasih karunia Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Tuhan manipulatif, kuncinya ada di sana. Dan untuk kita yang terjerumus dalam mungkin spiritual dullness, kita lesu secara spiritual, kita kehilangan semangat untuk Tuhan itu mungkin terlalu sayang sama kita kalau kita dibiarkan begitu saja, saudara. Itulah kenapa C.S. Lewis berkata, God whispers to us in our pleasures, but shouts in our pains. Kehadiran Tuhan terasa waktu kita menikmati apa yang Dia ciptakan, Dia berikan kepada berkat-Nya. Tapi kehadiran Tuhan semakin jelas dan terasa justru di dalam setiap penderitaan yang ada di hidup kita. Di dalam setiap hal buruk yang Tuhan izinkan ada. Tuhan mengizinkan belalang itu mungkin untuk mengambil apa yang ada dalam hidup kita, justru untuk membuat kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Untuk membuat kita sadar bahwa apapun yang kita tempatkan pengharapan kita selain daripada Tuhan, itu bukanlah hal yang kekal dan abadi. Sehingga saudara, Tuhan di sini bukan berusaha memanipulasi kita, tapi Tuhan justru menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Dan ketiga saudara, bagaimana dengan premis Injil agamawi, Injil prosperity gitu saudara ya, Injil kemakmuran. Kan premisnya mirip-mirip gitu kan. Engkau bertobat, Tuhan kembalikan apa yang engkau miliki. Engkau datang kepada Tuhan, Tuhan kasih hasil panenmu kembali. Tapi di sini Injil itu menggunakan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang hati mereka inginkan gitu kan saudara, kalau di Injil kemakmuran.
Tapi di Injil sejati, Anda tidak bertobat untuk mendapatkan hasil panen Anda kembali. Anda bertobat untuk mendapatkan Tuhan kembali. Jadi ketika Tuhan mengambil itu daripada Anda, yang Anda tidak datang kepada Tuhan supaya dapat itu balik. Anda datang kepada Tuhan karena Anda sadar ternyata yang Tuhan ambil ini saya sudah mengidolakan, memberhalakan hal ini. Sehingga sekarang saya harus bertobat, saya harus kembali kepada Tuhan. Bukan mendapatkan hal itu kembali. Dan di situ di mana Injil Kemakmuran itu gagal, saudara. Injil Kemakmuran, Tuhan ambil berhalanya, dia baik-baikin Tuhan supaya Tuhan kembaliin berhalanya kepada dia, saudara. Tapi di Injil sejati, Tuhan ambil berhalanya, dan kita datang bertobat kepada Tuhan, karena kita ingin mendapatkan Tuhan itu sendiri. Dan itu yang harus kita pahami sebagai orang Kristen yang hidup di abad ke-21. Kenapa, saudara? Salah satu penulis mengatakan seperti ini, saudara. Discernment atau membedakan itu di zaman ini bukan membedakan yang benar dan salah, tapi membedakan yang benar dan hampir benar, saudara. Kalau benar dan salah sudah kelihatan, tapi benar dan hampir benar itu yang bahaya. Dan itulah konteks dari kitab Yoel yang kita baca hari ini. Bukannya Tuhan mengirim belalang supaya dia disembah, tapi Tuhan mengirim belalang, Tuhan mengizinkan belalang itu datang supaya mereka melihat realitas dunia rusak oleh dosa. Dan mereka melihat bagaimana mereka telah menaruh pengharapan mereka di tempat yang salah dan mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dengan mindset dan konteks ini kita akan masuk ke ayat kita hari ini. Nah, saudara, jadi bagaimana Allah membentuk kembali umatnya, saudara, yang sudah lesu secara agama, sudah lesu secara spiritual. Yoel memberikan satu panggilan pertobatan, tapi ini pertobatan yang sifatnya korporat, pertobatan bersama, saudara. Pertobatan bersama sebagai sebuah umat atau dalam konteks kita sebagai sebuah gereja, itu artinya mengakui, saudara, bahwa sebagai gereja kita adalah satu tubuh. Dan setiap tubuh punya suhu, kan, saudara. Saudara tidak bisa tes suhu tubuh saudara, kalau di telinga kayak 37 derajat, tapi kalau misal di tangan kayaknya 50 derajat, ada something wrong gitu, saudara. Kecuali saudara baru pegang barang yang panas, saudara ukur suhunya kan seperti itu, saudara. Tapi tidak, saudara, kita pun punya suhu spiritual di sini. Apa suhu spiritual yang ada di ICC? Bagaimana kita di hadapan Tuhan, budaya kita, kehidupan kita sebagai sebuah gereja, apakah suhu itu masih baik? Saudara, kita berhenti mengatakan kalau, I have a spiritual issue. No, we have a spiritual issue. Kita tidak hanya berkata kalau kita memiliki masalah, tapi gereja kita pun pasti punya dosa, punya pola di mana kita harus bertobat sebagai sebuah gereja. Kita harus mengoyakkan hati kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk gereja di mana Tuhan tempatkan kita berada. Saudara, tidak ada revival, tidak ada kebangunan rohani, tidak ada pembaharuan yang terjadi tanpa adanya umat Allah yang bertobat dan berdoa dan berpaling kepada Tuhan sebagai sebuah umat, bukan hanya secara individu. Sehingga, saudara, pertobatan itu bukan hanya resolusi tahun baru di ICC gitu, saudara. Tapi ada urgensi yang mendalam di sini, saudara. Dan sebagai gereja yang sudah 20 tahun berdiri, apakah kita akan menjadi museum, saudara? Di mana ini Tuhan dulu melakukan ini, berapa orang dibaptis dan lain sebagainya. Ketika kita mungkin masih lapar dan haus akan Tuhan, apakah itu hanya cerita masa lalu? Atau kita akan menjadi gereja yang terus diperbaharui, terus direformasi untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kelesuan rohani atau spiritual dullness itu adalah silent killer, saudara. Pembunuh yang diam-diam, saudara. Itu kayak saudara kalau keracunan karbon monoksida gitu, saudara. Saudara tidak ada bau, tidak ada merasakan apa-apa, tiba-tiba saudara tertidur saja, saudara mati saja gitu, saudara. Dan jika kita tertidur sebagai sebuah gereja, kita tidak hanya menjadi kurang efektif, tapi kita benar-benar kehilangan panggilan yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah gereja. Apa itu sebuah gereja? Apakah ini hanya menjadi sebuah bisnis agamawi yang kita lakukan, atau kita benar adalah sebuah gereja yang dipanggil oleh Tuhan? Ketika itu terjadi, saudara, kita mungkin masih memiliki bentuk Injil, tapi tidak ada api lagi, tidak ada semangat lagi untuk Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah gereja. Karena itu berikut yang Yoel katakan, tetapi sekarang, tidak peduli sudah berapa lama,
Bahasa Israel, waktu kitab Yoel ditulis itu sudah 400-500 tahun sebelum Yesus datang, mereka sudah kembali mungkin 100 tahun ke tanah Yerusalem. Tidak peduli 20 tahun, 50 tahun, kapanpun sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Itu yang Tuhan panggil, bagaimana kita bisa bertobat sebagai sebuah umat. Di zaman itu saudara, jika Anda bertobat, Anda harus koyakkan pakaian Anda harus tunjukkan kepada orang betapa menyesalnya Anda sebagai seorang umat, sebagai seseorang akan dosa-dosa Anda. Dan itu adalah sebuah hal yang terlihat dari luar saudara. Tapi Yoel berkata, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Allah menginginkan hati kita, bukan penampilan kita saudara. Dan sebagai sebuah gereja, akan sangat gampang untuk kita merobek pakaian kita tapi tidak merobek hati kita. Sangat gampang untuk kita datang beribadah, memakai bahasa-bahasa Kristen yang tepat, terlibat dalam pelayanan. Tapi kita sebenarnya lesu secara rohani, saudara. Kelesuan rohani itu artinya dari luar terlihat hatimu terkoyak untuk Tuhan, terlihat pakaianmu terkoyak untuk Tuhan. Tapi hatimu masih baik-baik saja, utuh-utuh saja. Saudara tinggalkan gereja ini hari Minggu, hari Senin hidup berjalan seperti biasa saja. Tidak ada passion buat Tuhan, tidak ada semangat untuk Tuhan. Saudara hidup sebagaimana orang lain yang bukan Kristen juga hidup. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, hidupnya sama saja. Dan itulah kelesuan rohani, saudara. Terlihat dari luar sepertinya pakaian terkoyak, menangis Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi hatinya begitu-begitu saja. Dan kita melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita kehilangan Tuhan itu sendiri, saudara. Dan satu-satunya obat untuk kelesuan rohani adalah ketika kita kembali kepada Tuhan secara radikal. Nah, tapi mengoyakkan hati kita kembali kepada seseorang setelah kita berdosa itu serem, saudara. Kenapa? Sama kayak engkau mau minta maaf sama seseorang, ragu-ragu nggak? Karena Anda tidak tahu bagaimana dia akan merespon. Bagaimana kalau saya sudah merendahkan hati saya, lalu orang yang saya minta maaf itu malah merendahkan saya, malah memakai permintaan maaf saya untuk gaslighting saya. Takut kan saudara? Nah di sini kita melihat saudara, Yoel memberikan kita sebuah pengharapan saudara. Di ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbalik kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nanti kita akan bahas soal ini saudara, tapi intinya saudara, di dalam iman Kristen, engkau tidak bertobat supaya Tuhan mengasihi engkau tidak bertobat supaya Tuhan menyayangi engkau tidak bertobat supaya Tuhan sabar kepada engkau bertobat karena Tuhan pengasih. Engkau bertobat karena Tuhan menyayangi engkau, karena engkau tahu karakter Tuhan, engkau bisa datang dan percaya kepada Dia, maka engkau dengan berani datang, membuka hatimu, Tuhan kami bertobat. Dan begitulah kita bisa yakin saudara. Di dalam Injil Kemakmuran, pertobatan itu sebuah transaksi saudara. Anda mengatakan, Tuhan saya menyesal, Tuhan kembalikan gandum dan anggur saya, Tuhan kembalikan hasil panen saya. Tapi di dalam iman Kristen yang sesungguhnya, ketika Anda melihat karakter-karakter Allah, Anda datang dengan berani kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda tahu Dia mengasihi Anda. Anda tahu ketika Anda datang, ketika kita datang sebagai sebuah gereja, Dia tidak akan menolak kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia tidak akan menghancurkan kita. Tapi justru kita merasakan kasih, kesetiaan Tuhan lewat pertobatan itu. Nah saudara, ketumpulan rohani itu jadi sebenarnya adalah masalah kasih saudara. Ketika kita menjadi tumpul, ketika hati kita tidak lagi berapi-api untuk Tuhan, itu karena hati kita terikat sama hal lain saudara. Hati kita mengasihi hal-hal di dunia ini, ada kenyamanan, ada status karir, dan kita tidak bisa hanya memaksa diri untuk menjadi tumpul, tapi kita harus melihat kepada karakter-karakter Allah. Dan itulah cara kita bertobat, saudara. Pertobatan tidak bisa dimanufaktur, tidak bisa difabrikasi. Pertobatan itu harus dilakukan dengan melihat kembali kepada ada Allah yang menyambut Anda. Ada Allah yang mau menerima Anda. Bahkan setelah sekian lama, mungkin Anda baru kembali ke gereja, mungkin Anda sudah lama ada di gereja. Tapi pertobatan
itu didasarkan pada karakter Allah. Dan saudara kita lihat di ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Ini ada sedikit personifikasi majas di sini saudara, tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut. Dan ditinggalkannya berkat dan menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara, ini mengafirmasi apa kita bahas di awal. Tuhan meninggalkan berkat untuk menjadi apa? Korban sajian dan korban curahan. Bahkan setiap korban yang kita bawa kepada Tuhan, siapa yang memberikan? Tuhan sendiri, saudara. Jadi Tuhan tidak melakukan sesuatu, tidak membawa penderitaan dalam hidup kita untuk memanipulasi kita. Kenapa? Berkatnya sendiri dari Tuhan kok, saudara. Jadi saudara, jika itu semua daripada Tuhan, Tuhan tidak butuh kita sebenarnya. Sehingga setiap intervensi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, baik secara individu maupun secara gereja, itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan kepada kita. Tapi saudara, Yoel menyerukan lebih dari sekadar pertobatan yang pribadi dan individual. Ia menyerukan pertobatan yang bersama, saudara. Dan jika kita ingin kebangkitan rohani terjadi di ICC, ada revival di sini. Saya tidak berbicara kalau tidak ada revival sama sekali, saudara, karena setiap minggu ketika firman diberitakan, ketika ada hati yang bertobat, itu revival, saudara. Tapi ketika kita ingin itu terjadi sebagai sebuah gereja, maka pertobatan itu juga harus sebagai sebuah gereja. Kita harus tahu suhu kita ada di mana dan bagaimana kita bisa bertobat sebagai sebuah gereja. Ayat 15-16 mengatakan, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini dan kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Saudara, kita hidup di era yang sangat individualistis. Kita berpikir, saya berdosa, saya bertobat, saya urus sendiri sama Tuhan. Tapi saudara, Yoel mengatakan kelesuan spiritual itu adalah kondisi yang komunal, saudara, secara sebuah gereja. Dan Yoel memanggil seluruh bangsa, baik yang tua, yang muda, baik pasangan pengantin baru, tidak ada yang dikecualikan. Kenapa, saudara? Api sebuah gereja adalah api yang kolektif, saudara. Kita adalah satu tubuh, kita harus merasakan itu. Apa api dari ICC saat ini, apa suhu kita, saudara. Saudara, saya sudah ada di sini sekarang hampir 1 tahun, saudara. Tapi itu masih baru ya, saudara ya, dibandingkan 20 tahun ICC. Jadi mohon maaf, saya masih anak baru, saudara gitu ya, saudara. Tapi saudara, pelan-pelan selama setahun ini, saudara, saya mulai mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh tentang ICC. Lewat konseling, lewat pertemanan, percakapan, lewat pengamatan. Jika saudara tidak percaya, saya mulai mendengar cerita yang sama berulang-ulang, tapi dari orang yang berbeda, saudara. Jadi kalau saudara pernah konseling, terus saya sampaikan cerita di sini, saudara, percayalah itu lebih umum daripada yang saudara bayangkan. Your problem is not just your problem. Orang lain pun ada yang mengalami masalah-masalah yang sama. Dan setelah sekian lama berulang-ulang, mulai kelihatan, saudara, suhu spiritualnya seperti apa gitu, saudara. Dan ini bukan hal yang buruk sebenarnya, saudara, tapi ini hanya mengafirmasi bahwa benar, kita adalah satu tubuh, kita adalah satu gereja, dan kita punya mungkin masalah yang sama, dan kita harus berjalan bersama menghadapi masalah tersebut. Dan banyak orang menderita, dia tidak ngomong sama siapa-siapa, dia menjalani itu sendiri, atau mungkin cuma sama pendeta gitu, saudara. Dan itu sangat sulit, saudara. Mengapa? Penderitaan adalah sebuah pengalaman yang sepi, saudara. Karena engkau merasakan cuma engkau yang sakit, cuma engkau yang mengalami hal ini, semua orang enggak. Tapi pada kenyataannya, setiap penderitaan pergumulan yang Anda alami, kemungkinan besar lebih umum terjadi daripada tidak, saudara. Ada orang-orang di gereja ini yang mengalami hal yang sama, dan sebenarnya engkau bisa berjalan bersama dengan mereka, tapi engkau menutup dirimu, dan engkau larut dalam penderitaanmu. Dan apa esensi sebuah gereja kalau semua orang hanya berdosa sendiri, bertobat sendiri, menderita sendiri, berjalan sendiri? Gereja artinya kita berjalan bersama, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mungkin beberapa orang tenggelam dalam perjuangan hidupnya, saudara, sehingga cuma itu yang mereka lihat dalam hidupnya. Mereka mulai melupakan Tuhan, mereka mulai lesu secara rohani, karena hidup terlalu berat dan fokusnya hanya itu saja. Ada juga yang mungkin terbuai dengan Australian dream gitu, saudara ya.
Kebanyakan dari kita mungkin tidak dari Australia, dan mungkin ketika saudara datang, saudara punya impian tertentu, dan tiba-tiba itu menjadi tema hidup Anda. Identitas Anda pertama-tama bukanlah orang Kristen. Identitas pertama-tama adalah orang dengan Australian Dream tadi, baru Anda menjadi orang Kristen. Dan itu berbahaya, saudara. Ada juga orang yang mengeraskan hatinya, bergumul secara emosional, tapi pergumulan itu berulang lagi dan lagi. Tapi kita tahu solusinya dia bergumul, dia anxious karena hidupnya ya untuk dirinya saja. Dia tidak hidup untuk orang lain, dia tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Jika hidup Anda hanya membangun kerajaan Anda sendiri, ya tentu Anda akan cemas gitu, saudara. Dan masalah dari penderitaan Anda datang dari dosa Anda sendiri. Tapi tidak mau mengeraskan hati, nanti kembali masalahnya sama lagi, saudara. Tapi bukan berarti tidak boleh, saudara. Kita harus berjalan bersama, kita harus mengasihi. Tapi ini realitas spiritual yang ada di sekitar kita. Dan mungkin Anda mengalami hal yang sama. Dan itu, saudara, secara teologis juga, saudara, kita harus melihat bahwa masalah-masalah kita kebanyakan sepertinya emosional, sepertinya finansial, sepertinya fisikal. Tapi masalah itu sebenarnya spiritual, saudara. Masalah ada di hati kita. Dan secara teologis ini dikonfirmasi oleh survei yang dilakukan di gereja ini sebelum saya datang, saudara. Ada 2 area spesifik di mana api kita telah meredup. Prayer and mission. Dari luar ini tampaknya hanya masalah program, masalah manajemen, tapi ini sebenarnya adalah masalah rohani, saudara. Saya mungkin salah, saudara bisa koreksi saya, saudara bisa membantu saya melihat gereja yang lebih baik. Tapi pertama, doa, saudara. Tahun lalu, saudara, satu hal yang kita sadari adalah kita sudah berhenti berdoa bersama sebagai sebuah gereja selama bertahun-tahun sejak COVID melanda. Kita tidak bisa berkumpul secara normal, saudara, dan juga mungkin ada penyesuaian yang harus dilakukan, akhirnya berhenti berdoa sebagai sebuah gereja. Itulah mengapa tahun lalu kita meluncurkan inisiatif ICC Pray, di mana 4-6 orang atau 2-3 keluarga berdoa bersama setiap hari Rabu kedua dan keempat. Dan puji Tuhan, saudara, ada orang-orang yang merespon. Di dalam grup ada kurang lebih ada 80 orang, jadi kalau saudara pergi ke ICC Community di WhatsApp Pray, di ICC Community di sana, saudara ada WhatsApp group yang nama ICC Pray, saudara bisa join, itu ada kurang lebih 80 orang, sekitar mungkin 30-40% dari gereja. Karena kehadiran kita mungkin ada di 200-300 orang setiap hari minggunya secara total, tapi setiap ICC Pray yang berkumpul untuk berdoa hanya 20-30 orang, saudara. Memang jumlahnya kadang naik turun, tapi sudah meningkat dari awal. Mungkin dari awalnya ada belasan, mungkin jadi 20, dan kita bisa bersyukur karena hal itu. Tapi 90% lagi kemana, saudara? Mungkin ada alasan, waktunya sulit, saya sibuk, Melbourne kotanya begitu sibuk. Tapi kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, ini kita terbuka ya, saudara ya. Sebagai sebuah gereja, kurang doa artinya kurang pengharapan, saudara. Mengapa, saudara? Jika Anda berhenti berdoa, Anda sebenarnya tidak mengharapkan lagi Tuhan akan bekerja di sekitar kita. Itu berarti Anda mungkin sudah puas dengan Australian Dream, atau mungkin hal yang lain, kenyamanan karir Anda, kehidupan yang stabil, itu sudah menjadi tujuan utama Anda. Jika Anda dapat meluangkan waktu untuk hal-hal yang lain, untuk olahraga, untuk konser, untuk hangout, tapi tidak untuk berdoa, itu bukan masalah waktu, saudara. Itu masalah hati. Itu adalah masalah spiritual yang mendalam, saudara. Anda tidak berdoa karena Anda tidak berpikir Anda butuh Tuhan untuk bertindak. Jika Anda berharap pada Tuhan, doa Anda akan merefleksikan pengharapan itu. Doa bersama sebagai sebuah gereja adalah hal pertama yang akan mati ketika sebuah gereja menjadi tumpul secara spiritual. Ketika apinya mulai padam, yang padam pertama apa? Doa. Mengapa, saudara? Tidak ada pengharapan lagi. Tuhan bekerja saja, saya doa tidak doa sama saja. Dan itulah mengapa kita melakukan ICC Pray, saudara. Ini bukan untuk meng-guilt trip 90% yang tadi, saudara ya. Tapi ini adalah sebuah undangan, saudara, untuk merefleksikan apa suhu spiritual di ICC. Anda mau tahu suhu spiritual sebuah gereja? Lihat kehidupan doa gereja itu, saudara. Berapa banyak yang benar-benar berdoa, mengharapkan Tuhan bekerja. Ketika apinya padam, doa yang pertama padam, saudara. Dan kedua, saudara, bukan hanya soal doa, tapi juga misi.
Hal kedua yang bisa kita jujur katakan sebagai sebuah gereja, inisiatif misi kita tidak begitu kuat atau mungkin bahkan hampir tidak ada, saudara. Kita menjadi inward looking, kita hanya melihat ke dalam, kita bisa punya ibadah yang baik, tempat yang baik, mungkin discipleship, doa, dan sebagainya. Tapi apakah kita peduli terhadap orang-orang di luar sana? Apakah kita peduli terhadap orang-orang baru yang Tuhan kirim untuk menjadi ada di tengah-tengah kita? Saudara, kita bisa menjelaskan pertama ini secara sosiologis. Sampai batas tertentu, ICC adalah gereja transit diaspora, saudara. Banyak dari Anda bukan dari Melbourne. Anda butuh ruang yang aman, Anda butuh tempat berlindung itu. Dan banyak orang datang ke sini untuk belajar, untuk bekerja, lalu mereka pergi. Bagi Anda yang sudah ada di sini selama bertahun-tahun, mungkin lama-lama capek, saudara. Karena tidak gampang memulai pertemanan baru, membantu orang untuk menjadi bagian dari gereja, terus orangnya hilang. Itu goodbye fatigue, namanya saudara capek, too many goodbyes, akhirnya dalam hidup saudara, akhirnya saudara apatis saja gitu kan. Jadi kita lebih cenderung berkelompok sama orang-orang kita tahu bakal stay gitu, bakal aman. Atau saudara bisa juga mungkin, saudara tahu, saudara di sini cuma 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi saudara juga tidak mau terikat terlalu dalam dengan orang-orang di gereja ini. Kenapa? Ya saya akan pergi juga. Ngapain saya invest dalam-dalam terus kita hilang gitu kan. Terus kita tidak ketemu lagi. Karena goodbye is hurtful, sakit saudara. Setiap kita mengatakan goodbye ke orang saudara. Kemudian apa yang terjadi? COVID-19 datang. Ketika COVID datang, semuanya harus insular, tertutup. Semua harus berkelompok-kelompok, saudara. Kenapa? Kalau kita lari kanan kiri, dapat virus dari situ kan, saudara. Tiba-tiba orang menjadi mengelompok, saudara. Orang menjadi insular, tribal di sana. Tetapi, saudara, ketika sebuah gereja menjadi seperti itu, maka kita berhenti menjadi misional, saudara. Sementara Tuhan memanggil kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya kita harus keluar. Kita harus pergi dari zona nyaman kita. Kita harus meninggalkan apa yang kita anggap sebagai refuge kita tadi, saudara. Dan itulah, saudara, yang terjadi kepada sebuah gereja ketika mungkin kita dihadapkan pada kondisi sosiologis seperti tadi. Mungkin kondisi sosiologisnya membentuk kita, tapi di sisi lain, saudara, itu masalah spiritual, bukan masalah sosiologis saja, saudara. Betul, kita butuh tempat berlindung. Betul, kita butuh stabilitas. Tapi sebagai orang Kristen, Tuhan memanggil kita untuk menjadi tidak stabil, saudara. Tidak stabil bukannya mentally unstable ya, saudara ya. Tapi tidak stabil, akhirnya dipanggil keluar, dipanggil untuk pergi dan menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Sekarang, apakah engkau orang Kristen dulu, itu identitas utamamu, atau engkau yang lain dulu? Entah itu orang Indonesia, apakah Anda pelajar di Melbourne, pekerja di Melbourne, apakah sedang berusaha, apakah Anda sudah pensiun, dan lain sebagainya. Yang mana menjadi identitas utama Anda? Apakah Anda orang Kristen atau yang lain? Dan itu yang kita lihat, saudara, sehingga yang terjadi, saudara, ini bukan hanya kegagalan program, saudara, tapi ini masalah hati. Ini adalah belalang di zaman kita. Di zaman Yoel, belalang melahap kebun anggur. Di zaman kita, belalang kenyamanan hidup di Melbourne. Atau pengejaran Australian Dream itu menggerogoti panggilan kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan untuk dibentuk kembali sebagai sebuah umat, kita harus bertobat sebagai sebuah umat, sebagai sebuah gereja. Namun saudara, kita bisa bersyukur karena sepanjang tahun ini ada perubahan hati yang Tuhan mulai tunjukkan, saudara. Ada yang mulai hosting orang-orang yang mereka bahkan sebelumnya tidak dekat. Ada yang menyambut newcomer, saudara. Ada yang menjangkau mereka yang mungkin baru datang atau mungkin sudah lama tidak datang ke gereja. Ada yang mungkin mengundang teman mereka untuk masuk dalam komunitas gereja. Dan kita harusnya excited untuk apa yang Tuhan bisa kerjakan di ICC di tahun 2026. Tapi bagaimana kita bisa yakin kalau kita bertobat, kita kembali, Tuhan akan menjawab doa kita. Di ayat 17, saudara, baiklah para imam pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Di perjanjian lama, ketika umat bertobat, ada imam yang berdiri di antara mereka dan Tuhan. Di perjanjian baru,
imam itu merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus adalah imam agung yang berdiri di antara kita dan Tuhan, yang bersyafaat bagi kita, yang berdoa bagi ICC Melbourne. Tuhan, kasihanilah umat-Mu. ICC Melbourne adalah umat Tuhan. Dan biar kira belas kasihan Tuhan itu datang. Dan bukan hanya itu saudara, dia bukan hanya imam yang hidup sebagai perantara bagi kita. Ketika kita gagal, dia mengasihi kita. Ketika kita tidak mengasihi sama, dia menyambut kita. Ketika kita menjadi lesu tuh, Yesuslah yang cukup mengasihi kita untuk memanggil kita kembali. Dan apa yang Yesus bawa saudara? Di ayat 28-32, kemudian pada hari itu bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Saudara, solusi untuk kelesuan rohani, bukan program doa yang baru, bukan strategi misi yang baru. Solusinya adalah sebuah pribadi, dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Ketika Allah membentuk kembali sebuah umat, Ia melakukannya dengan mencurahkan rohnya kepada semua orang yang ada di umatnya itu, saudara. Dan ketika Yoel ditulis itu masih menjadi sebuah realitas masa depan, tetapi bagi kita, janji ini sudah dipenuhi. Pada hari Pentakosta, saudara, di Kisah Rasul pasal 2, di mana para murid berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus berkata, inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Saudara, untuk dibentuk kembali sebagai sebuah umat, itu bukan hanya proyek saudara di mana kita berusaha lebih keras, tapi itu adalah sesuatu yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus tidak hanya memberikan kita satu hype saudara, tapi Roh Kudus itu bekerja mengubahkan setiap hati, memberikan pertobatan kepada kita sebagai sebuah gereja. Dan Roh Kudus yang sama yang bekerja di hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang bekerja, yang masih bekerja dan tersedia bagi kita di tahun 2026 di ICC Melbourne. Saudara, ada satu ungkapan Latin, saya akan menutup khotbah dengan ini saudara, yang berkata Ecclesia semper reformanda est. Yang artinya gereja harus terus direformasi saudara. Ini bukan hanya peristiwa satu kali yang terjadi di masa lalu, tapi ini gereja adalah sebuah tubuh Kristus yang harus terus menerus diperbaharui, yang harus terus menerus direformasi. Ini bukan tentang cara lama atau cara baru saudara, bukan gereja lama gereja baru, tapi ini setiap gereja, setiap generasi, setiap individu harus meletakkan budaya mereka, rutinitas mereka di kaki Yesus dan bertanya bagaimana Injil memperbarui kami sebagai sebuah gereja hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita memandang kepada Imam Agung yang terus bersyafaat bagi ICC Melbourne, bagi setiap daripada kita. Sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan, kepada panggilan untuk menjadi umat Allah yang membawa terang bagi kota ini, bagi dunia ini, yang tidak hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup mengasihi sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi sesama kita. Karena itu saudara, kita perlu menjadi umat Tuhan yang terus bersemangat, terus memiliki api itu. Tidak hanya dalam maintenance mode, tapi dalam satu masa di mana kita berapi-api untuk Tuhan kembali. Berikut pertanyaan refleksi untuk kita saudara, di area mana, apakah doa, misi, pelayanan, Anda hanya berfungsi tapi tidak merasakan lagi gairah dan hadirat Tuhan? Apakah rutinitas hari Minggu, apakah dalam pelayanan, apakah dalam kehidupan doa Anda, kehidupan pembacaan Alkitab Anda sehari-hari? Hari ini Tuhan mengundang Anda untuk kembali kepada Tuhan. Dan kedua, apa yang kehidupan doa Anda, baik secara pribadi dan secara korporat, ungkapkan tentang pengharapan Anda kepada Tuhan. Apakah Anda masih mengharapkan Tuhan untuk bekerja di hidup Anda dan di gereja Anda? Atau Anda hanya hidup dalam maintenance mode tadi? Dan bagaimana hal itu mempersiapkan Anda untuk misi Tuhan? Dan ketiga, bagaimana dengan memandang Yesus sebagai imam kita dan kembali kepada Roh Kudus yang telah dicurahkan, memungkinkan kita untuk beralih dari dullness, dari ketumpulan rohani, bisa menjadi kembali berapi-api bagi Tuhan. Mari kita berdoa.